Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. First of all, I would like to say thank Allah Subhanahu wa Ta'ala who give us an opportunity to come here in Iman Islam condition, in a good heart, in this opportunity at the special moment, at the special month, Ramadan month, and then in this opportunity at the activities of Tarawih prayer, and then also continue by witir prayer activities. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita semuanya nikmat iman, kemudian nikmat Islam, dan tidak kalah pentingnya pula yakni nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat melaksanakan rangkaian aktivitas kita, dan yang tidak kalah pentingnya pula yakni nikmat sehat ini kita gunakan melaksanakan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini. Mudah-mudahan rangkaian ibadah di bulan Ramadan ini yang sudah kita laksanakan, yang sedang kita laksanakan, dan insya Allah yang akan kita laksanakan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah rahimani Allah wa iyyakum, tak lupa salawat teriring salam semoga tercurah juga terarah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabat, dan juga kepada para pengikutnya yang mudah-mudahan termasuk kita di dalamnya. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, pada kesempatan kali ini insyaallah saya akan mencoba membawakan materi yang berjudulkan, kalau kata anak muda sekarang, don't say later, or we call it in bahasa jangan katakan nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, ketika kita ingin beramal, ada saja yang membuat kita itu terhenti dari keinginan kita untuk beramal. Apakah itu para jamaah sekalian? Banyak perkara. Di antaranya adalah seseorang tertipu oleh angan-angan dengan mengatakan, gampang, insya Allah besok saya punya waktu. Kemudian gampang, besok lusa saya masih punya waktu kosong. Kemudian saya berkata, gampang, insya Allah nanti malam saya masih ada waktu yang luang. Sehingga akhirnya menggampangkan seperti ini menyebabkan kita menunda-nunda perbuatan atau amal baik kita. Ketika kita ada waktu di pagi hari, kita berkata, nanti ilmu boleh jadi syaitan membisikkan kepada kita rayuan-rayuan yang luar biasa untuk menggatalkan ketika kita untuk bersegera untuk beribadah. Kamu kan masih muda, gampang nanti aja menuntut ilmunya, begitu. Masih banyak waktu yang kosong, seperti itu. Kemudian maka ini adalah disebut penyakit yang banyak sekali menghentikan seseorang yang ingin beramal untuk bersegera beramal. Bahkan amalan tersebut gagal untuk dilaksanakan. Itu memang misi syaitan. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum, seorang penuntut ilmu itu tidak ada di dalam kamusnya kata nanti di dalam beramal. Jadi tidak ada kamus bagi seorang penuntut ilmu, ya,
kata nanti. Ada waktu, lakukan. Kalau ada kesempatan, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw abirus sabil. Yang artinya adalah jadilah di dunia seakan-akan kamu orang yang asing ataupun sebagai penyeberang jalan. Kata beliau apa? Ila asbahta falan tadilil masa wa ila amsayta falan tadilil asaba. Kalau kamu jangan tunggu-tunggu waktu pagi. Wa khudh min sihatika limautik wa min hayatika limautik. Ambil waktu sihatmu sebelum kamu sakit. Ambil waktu hidupmu sebelum kamu mati. Subhanallah. Cobalah kita berpikir ketika kita mengatakan kata-kata nanti, sampai kapan kita menyebutkan kata nanti? Apakah kita yakin bahwa kematian ataupun ajal datangnya nanti? Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu, tak seorang pun tahu. Maka dari itu, seorang penuntut ilmu ketika ada kata yang namanya terbesit dalam pikiran kata-kata nanti, segera kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dihilangkan rasa tersebut. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum. Seorang ulama Al-Hasan Al-Basri berkata seperti ini. Iyyaku wa taswib fa innaka fi yaumik wala syaufiqori. Yang artinya adalah jauhi oleh kamu menunda-nunda karena kamu sedang berada di hari ini, bukan di hari esok. Jadi kita harus memanfaatkan hari ini, karena memang hari ini adalah kesempatan cuma satu. Today, O-nya satu. What we call it, O adalah opportunity, kesempatan. Kalau ini, kemudian kalau hari esok, tomorrow. Ada beberapa kata O masih bisa kita lakukan, tapi insya Allah jika kamu melakukan ini, kata Al-Hasan Al-Basri, ketika kita bisa melakukan pada waktunya, ada waktu dan kesempatan kita ambil, maka kata beliau adalah jika esok masih menjelang, kamu bisa melakukan hal yang kalian lakukan seperti hari ini, begitu. Namun apabila esok ajal telah datang, kita tidak melaksanakan itu dan tidak bersegera, maka kita pun akan merasa menyesal. Maka dari itu, kata nanti adalah perkara yang dalam syariat Islam saja, yaitu di dalam Al-Quran dan hadis, sangat tidak sepadan. Allah mengatakan, wasari'u ila magfiratin min rabbikum, yang artinya adalah bersegeralah kepada ampunan Rabbmu. Allah mengatakan bersegeralah. Kalau orang berkata nanti, kira-kira dia bersegera atau tidak di para jamaah sekalian? Tentunya tidak. Kalau berkata nanti, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Sabiqu ila magfirah." Yang artinya berubah-ubah. Sementara orang yang mengatakan kata nanti, tentunya dia tidak berlomba-lomba. Para ulama usul fikih mengatakan bahwa perintah itu harus dilakukan sesegera mungkin. Tidak boleh yang namanya ditunda-tunda. Maka demikian pula, seorang penuntut ilmu pun jangan menunda-nunda waktu. Kalau dia ada kesempatan, ambil. Karena ini insya Allah sebagai kunci kesuksesan. Key of success. Oleh karena itu, kita menuntut ilmu, ketika kita beramal soleh, ketika kita hendak melakukan berbagai macam kebaikan dan kebaikan, yang harus kita jaga adalah bagaimana saya bisa melakukan itu di waktu yang memang yang pertama adalah di tugas waktunya. Kemudian yang kedua,
saya bisa melakukan sesegera mungkin, tidak menunda-nunda gitu. Ada contoh di sini, ada orang yang ingin berhaji, Bapak Ibu sekalian. Dia sudah punya dana untuk pergi berhaji. Namun dia berkata, gampang, nanti tahun depan saya insya Allah akan berangkat haji. Kemudian seraya berkata lagi, gampang, karena ini adalah pengusaha muda. Dia berkata, insya Allah nanti usia 40 tahun aja deh saya pergi hajinya. Tapi pada Allah, setahun kemudian usahanya bangkrut. Tentu saja dia tidak pergi berhaji, maka sangat merugi sekali. Kemudian ada juga contoh yang satunya lagi, ada orang yang punya banyak kesempatan untuk membaca Al-Quran di pagi hari. Kemudian mengatakan, nanti sore ini dibaca Qurannya. Insya Allah sekarang saya ada keperluan yang lain begitu. Nanti sore aja baca Qurannya. Dan tahu-tahu sorenya dia sakit parah. Jadi bagaimana kondisinya? Merugi, sangat merugi. Maka dari itu, untuk hal ini, siapa saja kita, baik itu ustaz, guru, ataupun kita semuanya, para penuntut ilmunya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tentunya yang meyakini hari akhirat, untuk menjauhi kata-kata nanti ketika kita ingin beramal. Ada kesempatan, lakukan hari ini. Kecuali jika memang hal tersebut ada maslahat ataupun maslahat yang lebih besar, jadi bisa ditunda. Ataupun ada uzur syar'i begitu. Nah, itu bisa ditinggalkan. Jika memang ditundanya tersebut itu masih diperbolehkan para jamaah sekalian. Seorang mukmin tidaklah demikian para jamaah sekalian, ya. Maka Rasulullah SAW, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah. Bersungguh-sungguhlah untuk menghasilkan apa yang bermanfaat buat kamu. Bersemangatlah, kata Rasulullah SAW. Orang yang mengatakan kata nanti dan nanti itu menunjukkan bahwa dia tidak bersungguh-sungguh para jemaah. Namun terkadang anehnya nih, dalam masalah yang sifatnya tidak ada kaitannya dengan ibadah, contohnya ada badminton match begitu ya, ada pertandingan badminton, wah keren nih, super 1000 lagi, itu dibela-belain untuk nonton, dan dalam benaknya itu sangat berat sekali untuk mengatakan nanti begitu ya. Ini dalam hal yang kaitannya tidak ada dengan ibadah, tapi sangat berat sekali mengatakan nanti. Ataupun ada Piala Dunia antara Argentina dengan Brazil begitu ya, jam 2 pagi itu dibela-belain untuk nonton pertandingan sepak bola tersebut. Berat sekali kita untuk mengatakan nanti aja nontonnya, kan nanti ada siaran ulang ataupun di YouTube juga ada gitu. Tapi kayaknya gak seru kalau nggak nonton langsung dan mempersiapkan diri untuk menonton begitu. Nah, ini ada perbandingannya seperti itu. La haula wala quwwata illa billah. Maka para jemaah sekalian, kita sebagai orang yang beriman kepada Allah dan kehidupan akhirat, mari kita berlomba-lomba. Mari kita bersungguh-sungguh. Semoga ini adalah menjadi motivasi kita semuanya dalam kehidupan keseharian kita. Kalau kata orang Sunda, don't put off till tomorrow what you can do today, begitu. Itu orang Sunda yang baru belajar bahasa Inggris. Kalau salah, mohon dikoreksi, insya Allah nanti diluruskan sama guru bahasa Inggris saja. Kami waktu itu belajar dengan beliau, yaitu Haji Komar Barakallahu Fik. Mudah-mudahan Allah menjaganya dan memberkahkan ilmunya. Makanya saya coba bahasa Inggris di sini. Ada salah nanti, insya Allah Pak Haji yang akan meluruskan. Jadi seperti itu para jemaah sekalian. Don't put off till tomorrow what you can do today. Jangan tunda sampai esok hari apa yang bisa
kamu lakukan hari ini. Jadi tidak ada kata menunda-nunda. Maka dari itu, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar dikuatkan, diteguhkan diri kita untuk tidak menyia-nyiakan waktu, wabil khusus dalam kegiatan ibadah. Jangan menunda-nunda, jangan berkata apapun, jangan berkata-kata nanti, don't say later, kata anak muda tadi di awal saya katakan. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan para jemaah sekalian. Thank you very much for your attention, your coming and also your participation. Alakum minkum subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alakum minkum barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.